Halo, perkenalkan saya Jenny Margaret Salvia Beahan dengan NIM 2303064. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses sintesis kuning telur, putih telur, dan juga kerabang telur. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tati Widianasari, SPT MPIPM. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai dari bagian proses sintesis kuning telur. Pembentukan kuning telur dimulai dari estrogen yang diproduksi oleh ovarium. Hormon ini merangsang hati untuk memproduksi fetologenin, yaitu protein penting pembentuk kuning telur. Jadi setelah fetologenin ini terbentuk di hati, fetologenin akan masuk ke aliran darah dan menuju ke ovarium. Lalu dari ovarium akan masuk ke dalam sel telur lewat reseptor khusus. Nah, di dalam sel telur ini, fetologenin tadi akan diubah menjadi lipofitelin dan fosfitin. Ini merupakan komponen utama dari kuning telur. Nah, selain itu, lemak dari darah berupa VLDL juga ikut masuk ke dalam sel telur. Protein dan lemak ini tersusun membentuk lapisan-lapisan kuning telur. Nah, warna kuningnya tadi itu berasal dari pigmen xanthofil, yang mana ini didapat dari pakan. Nah, yang kemudian itu adalah sintesis putih telur. Setelah kuning telur tadi matang, maka akan terjadi ovulasi dan kuning telur itu akan masuk ke dalam saluran reproduksi. Dimulai dari infundibulum, lalu telur masuk ke dalam bagian magnum, yang ini merupakan tempat utama pembentukan putih telur. Nah, setelah itu di sini sel-sel akan menghasilkan berbagai protein seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomusin, dan lisozim yang semuanya ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Protein-protein ini membentuk lapisan-lapisan putih telur dari yang kental hingga encer. Nah, ada juga struktur yang disebut kalaza, semacam tali yang menjaga posisi kuning telur agar tetap di tengah. Nah, selanjutnya adalah proses sintesis kerabang telur. Setelah putih telur terbentuk, maka telur akan masuk ke ismus, di mana ismus ini merupakan tempat terbentuknya dua lapisan membran kerabang. Nah, kemudian telur tadi akan bergerak ke uterus atau kelenjar kerabang. Nah, disinilah terjadi proses pengendapan kalsium yang dimana akan membentuk kerabang yang keras. Kalsium ini berasal dari pakan maupun cadangan dalam tulang. Kalbidin membantu membawa ion kalsium menuju permukaan telur, dan enzim karbonik anhidrase mengubah CO2 menjadi ion karbonat. Nah, kalsium dan karbonat membentuk kristal kalsium, kristal kalsium karbonat, yang dimana ini menyusun lapisan kerabang. Terakhir, kutikula dikeluarkan sebagai lapisan pelindung luar dan pigmen ditambahkan untuk memberi warna pada kerabang. Jadi kesimpulannya, keseluruhan proses dari pembentukan telur memakan waktu sekitar 24-26 jam, yang dimana ini mayoritas waktunya dihabiskan untuk membentuk kerabang. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.